Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Perentok Tajam Mendalam bersama saya Zilvia Iskandar. PPKM darurat Jawa Bali segera berlaku besok hingga tanggal 20 Juli mendatang. Di bawah komando Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, PPKM darurat harus berhasil menurunkan kasus harian hingga kurang dari 10.000 kasus per hari. Bagaimana strategi Menko Luhut? Sebelum membahasnya, Perentok menyoroti peran aparat keamanan dalam menyukseskan implementasi PPKM darurat. Akankah kepolisian bertindak lebih tegas kepada pelanggar protokol kesehatan? Inilah Perentok selengkapnya. PPKM darurat menjadi pertaruhan Indonesia di tengah ledakan kasus COVID-19. Pasalnya, langkah rem darurat ini akan menentukan apakah Indonesia akan terus mengalami perburukan sistem kesehatan akibat melonjaknya COVID-19 atau kembali mengendalikan penularan COVID-19 dan kembali dalam jalur perbaikan ekonomi. Peran aparat keamanan yakni TNI Polri sangat diperlukan, terutama dalam menegakkan disiplin protokol kesehatan. Di tengah makin kolapsnya rumah sakit rujukan dalam menangani pasien dan makin banyaknya pasien meninggal dunia saat isolasi mandiri, masih saja ada masyarakat yang abai terhadap protokol kesehatan. Kalau kita ada perdanya, kita akan lebih giat, lebih greget itu polisi melakukan tindakan. Sementara kita gunakan ya orang manuk semprot, ngerupuk semprot, sehingga mereka bubar. Karena menyadarkan masyarakat itu sudah cukup dengan adanya suatu himbauan. Sekarang yang kita perlukan adalah tindakan, karena kita sudah perang sama COVID. Penegakan hukum secara tegas harus diambil petugas, agar tak ada warga yang main-main dan meremehkan bahaya virus corona, serta mematuhi protokol kesehatan saat pembatasan aktivitas. Termasuk perlunya peran aktif warga untuk mengikuti program vaksinasi yang kini kian digencarkan pemerintah. Ini semata-mata dalam rangka untuk supaya masyarakat tertib dalam hal protokol kesehatan. Ini yang kesadaran kita semua. Kalau semua warga tertib, ya, kemudian juga semua pihak mendukung, ya. Kalau mal, kafe, ya, kemudian juga tempat pariwisata, ya, tempat-tempat yang lainnya yang di situ ada pembatasan, misalnya jam operasional, kemudian tidak boleh berkerumun, ya hendaknya dipatuhi. Realnya nanti malam akan ada penyekatan, pembatasan, penegakan hukum, kemudian pengawalan, pengamanan rumah sakit, bahwa suasana sekarang memang sedang genting. Kalau kita tidak disiplin, kalau kita tidak mempunyai tanggung jawab untuk keselamatan bersama, kita akan memasuki masa yang sulit. PPKM darurat diterapkan pada fase krusial. Tentu saja pertaruhan besar kali ini harus disertai penegakan hukum dan penindakan tegas terhadap setiap pelanggaran, agar masyarakat benar-benar paham bahwa kondisi COVID-19 sudah benar-benar darurat. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, PPKM darurat harus menjadi senjata pamungkas untuk mengakhiri perang panjang dan melelahkan melawan ganasnya COVID-19. Apa peran Kepala Kepolisian Daerah dalam memaksimalkan PPKM darurat agar target 3 pekan ke depan benar-benar mampu mengerem laju penularan virus corona? Sudah bergabung bersama kami Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi. Selamat malam Pak Kapolda. Selamat malam Mbak Zulnia. Baik, Pak Lutfi, Jawa Tengah menjadi wilayah yang memiliki zona merah banyak, Pak. Anda bilang menyadarkan masyarakat sekarang sudah tidak cukup dengan imbauan, harus dengan tindakan. Tindakan seperti apa persis ya Pak Lutfi? Kita sudah berulang kali menyampaikan bahwa penyelesaian COVID-19 ini tidak hanya diemban oleh fungsi pemerintah dalam ini Pemprov dan Pemda di masing-masing wilayah, tidak cukup oleh TNI Polri, tetapi peran serta masyarakat sangat dibutuhkan sekali. Dan yang paling pokok adalah kesadaran masyarakat nomor 1, karena mereka adalah sebagai objek. Oleh karena itu, penekanan tindakan-tindakan kepolisian yang terukur yang perlu kita lakukan adalah dengan mendidik mereka secara paksa. Ini diperlukan karena mereka kalau hanya himbauan, kemudian protokol itu tidak cukup mereka. Tindakan yang kita lakukan di lapangan misalnya,
Di suatu alun-alun ada kerumunan masyarakat, kita semprot pakai water cannon, mereka bubar. Suruh push up mereka. Sehingga mereka sadar bahwa ini adalah tata kehidupan baru untuk mematuhi protokol kesehatan. Demikian, Pak. Oke, jadi tindakan yang lebih tegas seperti langsung menghukum fisik, push up dan lain-lain, kemudian semprot pakai water cannon, apakah harus ada tindakan yang lebih mengarah kepada pidana, Pak? Mengenakan sanksi pidana kepada para pelanggar protokol kesehatan? Memang dari 35 kabupaten kota di tempat kita, yang ada perdanya hanya 3. Di mana perda itu mengikat sanksi hukum maupun sanksi denda. Lainnya masih berupa perbub dan perwali. Ini barangkali saya juga menghimbau kepada pemerintah kota kabupaten untuk perdanya segera dibikin, sehingga Polri mempunyai landasan tegas dalam rangka menghukum masyarakat. Jadi contoh misalnya di Banyumas sudah ada perdanya, kita bisa melakukan sanksi terhadap peraturan yang ada di wilayah itu. Inilah kendala kita di lapangan. Sementara yang belum ada perdanya, kita menggunakan tindakan dengan kepolisian yang terukur, sehingga masyarakat jera untuk mematuhi protokol kesehatan. Demikian, Pak. Oke, jadi harus ada perda dulu, Pak, baru kepolisian baru bisa menerapkan sanksi yang lebih tegas. Apakah tidak cukup dengan menerapkan misalnya undang-undang kekarantinaan wilayah atau undang-undang kesehatan, darurat kesehatan, apakah itu tidak cukup? Itu kita lakukan manakala pelanggaran itu betul-betul masif. Contoh, pada saat kasus di Tegal, kita sudah proses implementasi dengan undang-undang kesehatan. Contoh misalnya di wilayah Kendal, ada beberapa wilayah yang pernah kita proses terkait dengan pidananya. Tetapi yang sifatnya ringan sifatnya, tidak mungkin mereka akan kita lakukan pidana. Contoh misalnya, di tempat kita ada namanya surat edaran gubernur yang melarang minimal 3 orang berkumpul. Itu tidak bisa kita lakukan pidana karena sifatnya hanya merupakan surat edaran. Ini yang menjadi kendala kita. Tapi saya yakin di tempat kita sangat efektif sekali dengan hadirnya TNI Polri dalam rangka menegakkan protokol kesehatan di lapangan. Demikian, Pak. Oke, jadi Anda mendorong supaya kabupaten kota yang belum menerbitkan perda itu agar bisa menerbitkan perda supaya nanti penindakan secara hukum oleh kepolisian bisa lebih maksimal. Begitu ya, Pak? Betul, Pak. Oke, Pak, total ada 35 kabupaten kota di Jawa Tengah yang asesmen situasi pandeminya di level 4 dan 3. Ini kerja berat untuk kepolisian Jawa Tengah dari mulai Polda, Polres sampai Polsek. Bagaimana Pak supaya implementasi pengawasan PPKM darurat di Jawa Tengah itu bisa efektif dan efisien sampai ke satuan terkecil? Jadi di tempat kita sudah kita berlakukan, Mbak. Contoh misalnya kejadian Kudus. Kudus mempunyai angka fluktuatif pada saat itu bahkan hampir mendekati 2.800. Sekarang sudah turun hampir separuh 50%. Di mana langkah yang kita lakukan adalah menggunakan manajemen kontingensi Polda Jawa Tengah di wilayah. Bagi wilayah kita yang angka COVID aktifnya di atas 1.000, kita berlakukan manajemen kontingensi ini. Contoh misalnya, kontingensi di satu wilayah, maka pejabat utama Polda akan kita dorong ke wilayah itu. Dirlantas akan mengendalikan water cannon 8 water cannon untuk menyemprot di daerah itu secara masif. Dari Intel melakukan penggalangan kepada tokoh masyarakat untuk memberikan statement terkait dengan prokes. Kemudian di Sabara mengendalikan terkait dengan operasi justisi yang ditingkatkan pagi, siang, sore. Kemudian Dasat Brimob kita perintahkan untuk memberikan kegiatan-kegiatan ikatan regu peleton penyekatan di daerah-daerah yang masuk wilayah zonasi merah RT maupun RW. Kemudian humas kita dengan mobil penling sebanyak 29 kita drop ke wilayah yang di atas 2.000 itu dengan melakukan penerangan secara masif. Nah, ini semua digunakan untuk dalam rangka daerah tersebut terinfiltrasi penetrasi oleh kekuatan Polda maupun Kodam secara bersama-sama. Dan yang terakhir penggalakan PPKM mikro oleh Direktur Binmas sama Aster, baik itu pemakaian database, tracing, dan 5M lainnya di wilayah. Demikian, Pak. Oke, artinya Pak, meskipun ini totalnya ada 35 kabupaten kota, tapi dari kepolisian akan memetakan sebetulnya daerah-daerah prioritas yang kasusnya tinggi, disitulah kekuatan pasukan akan dipusatkan. Betul, Mbak, betul. Jadi untuk prioritas yang di atas angka aktif 1.000, kita Kodam 4 dan Polda Jawa Tengah berikut Pemprov Jawa Tengah akan melakukan gerakan terkait dengan
manajemen kontingensi wilayah dari upaya preemptif, preventif berikut penegakan hukum yang saya sampaikan tadi. Oke, dalam rangka manajemen kontingensi wilayah, Pak Kapolda, Anda sempat bilang nanti akan diturunkan satu regu bahkan kalau perlu setingkat kompi untuk mengawasi satu desa. Apakah maksud Anda ini seluruh desa yang ada di 35 kabupaten kota akan diturunkan regu ini atau dipilih-pilih, Pak, desa yang memang menjadi prioritas? Jadi tadi kan sudah saya sampaikan bahwa di wilayah yang angka aktifnya di atas 1.000, maka akan kita pilih di mana yang masuk zonasi merah, desa yang masuk zonasi merah, kita terjunkan ikatan regu peleton kompi, di mana mereka akan dilakukan tugasnya adalah satu, mempertebal PPKM mikro, yang kedua dia melakukan penyekatan akses dari dan ke, dan yang keempat adalah melakukan penetrasi terhadap wilayah apakah di desa tersebut ada kegiatan masyarakat dan lain sebagainya. Itu gunanya untuk apa? Untuk mengetatkan biar kegiatan masyarakat itu betul-betul terawasi secara maksimal. Demikian, Pak. Total ada berapa desa itu, Pak, yang akan dikirimkan rego peleton kompi ini? Untuk sekarang yang masuk zonasi di atas angka 1.000 adalah sekitar 5 kabupaten yang tertinggi. 1 Kabupaten Klaten, 2 Kabupaten Semarang, 3 Kabupaten Cilacap, 4 Kota Surakarta, dan 5 Kabupaten Boyolali. Itu prioritas mulai terhitung besok akan kita melakukan gerakan manajemen kontingensi. Demikian, Pak. Pak, karena situasi sekarang sudah sangat genting, penanganan yang dilakukan di lapangan tidak boleh setengah-setengah, tidak boleh pasang surut, Pak. Apakah Bapak bisa memastikan bahwa nanti setiap personil yang bertugas menjaga sebuah desa betul-betul akan aktif, Pak, 24 jam, tidak akan ada kelonggaran, tidak akan ada celah yang bisa dilakukan oleh masyarakat? Pagi dia diapelkan di Polres. Kemudian jam 7 mereka dijemput oleh para Kapolsek dan para dan Ramil di wilayah di mana spot itu yang telah ditentukan. Jadi mereka sudah dievaluasi pelaksanaan. Dan ini kenapa kita lakukan? Karena ini menjadi role model pada saat kita melaksanakan penetrasi wilayah Kudus. Dan ini kita terapkan daerah lain, begitu, Mbak. Oke. Jadi tetap akan diatur, Pak, shift-shiftannya. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah pengawasannya betul-betul bisa dilakukan 24 jam, Pak? Bisa dilaksanakan karena mereka ada dantelnya, ada dankinya, ada kapolseknya. Mereka sudah mempunyai SOP terhadap penanganan manajemen ini. Di samping, saya ulangi, Mbak, di samping tidak menutup kemungkinan dari daerah lain yang mempunyai level 3 dan 4 yang tidak menjadi manajemen kontingensi, mereka sudah melaksanakan hal yang sama dengan kekuatan potensi wilayah tersebut tanpa adanya backup dari Polda. Demikian, Mbak. Tidak hanya soal pengawasan implementasi PPKM darurat, Pak Kapolda, tapi kepolisian dan TNI juga diharapkan membantu percepatan vaksinasi, testing, dan juga tracing selama PPKM darurat ini. Bagaimana strategi dari Polda Jawa Tengah? Kita akan bahas lebih lanjut di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami pemirsa di Prime Talk. Saya mengharapkan warga Jakarta mau mengerti bahwa COVID ini bukan lagi main-main. Ayo kita sama-sama di rumah saja. Tidak terlalu perlu, tidak terlalu penting, tidak usah keluar. Yang terjadi kalau dilakukan penyekatan akan dipulangkan semuanya. Ditemukan ada sepeda tadi, olahraga sepeda, nggak pakai ini lagi, langsung ambil, bawa ke kantor polisi di sini, kita periksa. Kita laksanakan kegiatan operasi justisi. Ada aturan regulasinya, baik itu perdanya, ada aturan gubernur, juga ada Undang-Undang Nomor 4 tahun 1986 tentang wabah penyakit. Selama PPKM darurat ini diharapkan Jakarta sunyi dan senyap. Semua orang yang tidak termasuk ini dan tidak ada kebutuhan mendesak, semua diharapkan tinggal di rumah. Kenapa? Karena pertama, pusat perbelanjaan, mal sudah ditutup, tidak boleh operasi. Yang kedua, kegiatan belajar mengajar dilaksanakan secara daring seluruhnya. Kemudian supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, pasar swalayan dibatasi jam operasional hanya sampai pukul 20.
dengan kapasitas pengunjung hanya 50%. Kemudian kegiatan makan dan minum tidak dilaksanakan dengan dine-in, tapi hanya take away. Baik, pemirsa, kami kembali bergabung bersama dengan Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi. Pak Lutfi, tadi kita sama-sama menyimak pernyataan dari ada Pak Sambodo, kemudian ada Pak Yusri. Di Jakarta akan dibuat sunyi senyap, bahkan misalnya olahraga sepeda saja sepedanya akan diangkut kalau masih ada yang terlihat di jalan. Kalau di Jawa Tengah, Pak, akan dilakukan sampai sejauh mana untuk membatasi mobilitas dari masyarakat selain menerapkan aturan-aturan yang memang sudah ada di PPKM darurat? Memang di PPKM darurat itu outputnya adalah yang pertama adalah pengetatan akses masyarakat, pengawasan protokol kesehatan, kemudian tindakan tegas kepada yang melanggar dan pembubaran kepada masyarakat. Di masing-masing daerah kita sudah menerapkan pembatasan giat-giat masyarakat sesuai dengan Kakerda wilayahnya masing-masing. Jadi Kakerda wilayahnya masing-masing itu ditentukan untuk apa? Berdasarkan kearifan lokal yang dilalui tanpa bertentangan dengan adanya Inpres nomor 15. Pembatasan secara umum itu 1, pembatasan kegiatan masyarakat sekolah atau pendidikan. 2, pembatasan kegiatan masyarakat tempat kerja. 3, pembatasan kegiatan masyarakat tempat keagamaan. 4, pembatasan kegiatan masyarakat di tempat umum. 5, pembatasan tempat olahraga maupun sosial budaya. 6, pembatasan pemakaman maupun pemakaman jenazah. 7, pembatasan moda transportasi, dan terakhir adalah pengawasan terkait dengan bansos. 8 item ini yang menjadi roh nyawa pelaksanaan PPKM darurat di wilayah kita. Dan seluruh jajaran sudah merapatkan kepada Musbida kabupaten kota masing-masing. Sedangkan untuk pintu masuk terkait di wilayah kita itu disesuaikan dengan PPKM darurat itu sendiri. Contoh, bandara harus sesuai dengan ketentuan, ada posko kita antara TNI, Polri, kemudian dan Pemda terkait arus keluar masuknya orang dengan perlengkapan administrasi. Misalnya dia harus dilengkapi dengan adanya swab H-2 dan lain sebagainya. Tetapi secara spesifik di tempat kita tidak kita perlakukan yang semacam itu. Demikian, Pak. Pak, terutama kan tempat-tempat publik ya, seperti misalnya pasar tradisional. Pasar tradisional masih boleh beroperasi sampai jam 8 malam, tapi kapasitasnya 50%. Yang ditakutkan adalah kerumunan terjadi di tempat-tempat publik seperti ini yang masih bisa beroperasi. Bagaimana, Pak, pengawasannya? Jadi di masing-masing Polres, mereka sudah kita bentuk namanya striking force. Jadi striking force kita itu gabungan antara TNI, Polri, dan Satpol PP yang gunanya adalah diberikan suatu kewenangan dalam rangka menertibkan giat-giat dimaksud. Ada kalanya tidak hanya pasar tradisional, ada yang buka pagi, ada yang buka malam, ada yang buka setengah malam. Kalau kita terapkan semuanya jam 8 tutup, yang pagi nggak kebagian, yang sore nggak kebagian. Oleh karena itu, Kakerda wilayah mengatur, silahkan para bupati wali kota dengan membentuk Satgas Striking Force yang kita bentuk, dengan memperhatikan Kakerda wilayahnya masing-masing, tentu dengan memperhatikan pasar dengan protokol kesehatan dan lain sebagainya. Dan durasinya pun akan ditentukan oleh mereka. Bahkan di Pasar Johar Semarang, mereka itu sudah bisa membentuk suatu komunitas di kota-kota itu, namanya para pengunjung dan lain sebagainya. Itu kondusif sekali, termasuk pasar-pasar yang lain. Demikian, Pak. Pak, kalau berbicara kegiatan ekonomi kan tidak hanya pasar ya, tapi ada pedagang-pedagang informal misalnya, para PKL misalnya, yang mungkin mereka baru keluar di malam hari untuk mencari nafkah. Nah, yang seperti ini akan apa, Pak, tindakan yang akan diberikan kepada mereka? Jadi khusus PKL kalau itu jual makanan tidak boleh ada kursinya. Jadi dia hanya boleh bungkus gowo mulai. Jadi take away, nggak ada makan di tempat. Jadi mereka para Kapolres sudah saya perintahkan koordinasi dengan Satpol PP masing-masing. Kalau PKL itu jual makanan harus dibungkus, tidak boleh berpakai kursi. Karena kursi itu mengundang tempat duduk. Demikian, Pak. Oke, terakhir Pak Kapolda, soal bagaimana peran dari kepolisian di Jawa Tengah untuk membantu percepatan vaksinasi, testing, dan tracing. Akan seperti apa, Pak, pelaksanaannya di PPKM darurat? Oke, terima kasih, Mbak, untuk dalam rangka meningkatkan herd immunity masyarakat kita.
Jadi kita sudah menyiapkan adanya gerai-gerai vaksin presisi secara masif. Di Polda Jawa Tengah, meskipun kita mempunyai 335 personil tenaga nakes, kita di backup oleh TNI dan Dinas Kesehatan hampir mencapai 5.230 tenaga nakes. Dan ini kita sebar lebar di gerai-gerai vaksin di tempat kita, di 335 gerai vaksin presisi, di 110 titik di seluruh Polda Jawa Tengah. Di mana di masing-masing titik itu, masing-masing Polres, dibebani tugas khusus Polresta itu adalah 1.000 tiap hari, kemudian Polres sedang itu 800, Polres kota yang kecil itu adalah 500. Dengan ketentuan secara masif per hari kita bisa memvaksin hampir 28.500 dan ini terus-menerus kita laksanakan. Baik. Gunanya apa? Gunanya adalah untuk menghindari adanya kerumunan masyarakat dengan diadakan gerai-gerai yang dimaksud. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Pak Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi telah bergabung bersama kami di Prime Talk hari ini.